tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Jangan tutup. Warga gerebek Kasat Lantas Polres Waikanan yang diduga sedang selingkuh dengan istri perwira polisi. Pengurus Hilafatul Muslimin Bandar Lampung mengundurkan diri dan menyerahkan atributnya ke polisi. Puluhan warga menyerbu operasi pasar murah cabai dan bawang merah di Bandar Lampung. Motor milik seorang pegawai kantor pengumpul zakat di Jalan Tengku Umar Kedaton, Bandar Lampung, raib digasak pencuri. Motor hilang saat diparkir di depan kantor dan pemiliknya sedang bekerja. Pencurian motor yang terjadi pada Rabu sore itu terekam CCTV. Pelaku seorang diri dan mengenakan helm serta masker. Ia cepat merusak kontak dan langsung kabur. Menurut korban, saat kejadian kantornya tidak dijaga juru parkir. Jadi kan saya mulai parkir itu jam 8 pagi ya, berangkat ke kantor. Terus motor itu masih ada, sore itu sekitar jam 3 kan hujan. Teman saya itu sempat ngangkat helm kan, dimasukin. Nah terus jam 5 saya pulang, motor itu udah nggak ada. Terus saya karena di kantor ini nggak ada CCTV, jadi ke toko sebelah itu ternyata tertangkap CCTV. Pencurian motor dilaporkan ke polisi dan hingga Kamis siang pelakunya belum ditangkap. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali pelaku. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Desa Rawa Selapan, Lampung Selatan berinisial BAP yang menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap seorang pegawainya divonis bebas. Pada sidang yang digelar secara virtual tersebut, Ketua Majelis Hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah dan mengembalikan hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Terdakwa menjalani 18 kali sidang. Terdakwa menangis setelah Ketua Hakim membacakan putusan vonis. Jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan hakim. Semua dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ada 4 yang didakwakan ya. Ada 4. Itu tidak ada satu pun yang terbukti unsur-unsur di dalamnya. Dan fakta-fakta persidangan pun mendukung. Baik dari keterangan saksi yang ada, saksi ahli ya, dan yang lain-lainnya, alat bukti, itu tidak ada yang mendukung bahwa saudara Agus Adi Pamungkas ini melakukan perbuatan cabul tersebut. Terdakwa ditangkap pada pertengahan bulan Februari lalu setelah dilaporkan mencabuli pegawainya berinisial RF. Saat itu korban mengaku dicabuli di ruang kerjanya dan di mobil ambulans. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung Kamis siang mengkritisi vonis bebas Sultan, pemilik 92 kg sabu-sabu. Akademisi berpandangan bahwa putusan hakim Joni Butar-Butar itu janggal. Kedua kurirnya divonis mati, sementara pemilik sekaligus pengendalinya divonis bebas. Identitas Sultan yang sedang mendekam di Rutan Jawa Timur terungkap dari pengakuan 2 kurir yang mengaku belum pernah bertemu secara tatap muka. Kurir diperintahkan Sultan melalui telepon untuk mengambil narkoba di Sumatera Utara.
dan dijanjikan upah 600 juta rupiah. Akademisi meminta Komisi Yudisial turun tangan untuk menjaga martabat hakim, sebab itu mencederai keadilan. Dari hakim dalam hal memberikan putusan, namun putusan itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Maka dengan hadirnya Komisi Yudisial, lalu kemudian kita juga meminta kepada jaksa untuk melakukan banding terkait dengan putusan tersebut. Nah, kenapa banding? Karena kan dari awal jaksa sudah punya keyakinan yang besar bahwa yang bersangkutan bukan hanya sebagai kurir, tapi sebagai bandar atau pemilik dari barang sabu-sabu yang begitu banyak. Akademisi mengatakan langkah jaksa kasasi ke Mahkamah Agung sudah tepat. Putusan yang tidak 2/3 dari tuntutan, maka misalnya dia tuntutannya kemarin kalau nggak salah pidana mati. Nah kalau pidana nggak bisa dihitung, misalnya dia tuntutannya 20 tahun. Nah, kalau ternyata vonisnya 10 tahun, jaksa banding. Tapi kalau vonisnya kemarin kan bebas, maka jaksa kasasi itu udah SOP dari jaksa. Terdakwa kasus kepemilikan 92 kg sabu-sabu bernama Sultan divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu siang. Hakim menilai terdakwa tidak terbukti bersalah dan tidak pernah berkomunikasi dengan dua kurirnya bernama Hazif dan Nanang Zakaria yang divonis hukuman mati pada persidangan sebelumnya. Hakim membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Andre Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Kita langsung kasasi. Ya. Bukan hanya keluarga, warga desa Kejadian, Kecamatan Teginaneng juga menghalangi polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Sambil menenteng senjata tajam, puluhan warga menghalangi mobil polisi yang akan membawa tersangka. Warga juga memalang jalan dengan batu-batu besar sehingga polisi kesulitan melintas. Namun setelah polisi mengeluarkan tembakan peringatan, kumpulan warga bisa dibubarkan dan tersangka bisa dibawa. Polisi menangkap dua tersangka bandar narkoba bernama Rangga Sakti dan Riko Supriyanto. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu hampir 100 gram, 8 butir ekstasi, timbangan digital, ponsel, dan uang. Kedua tersangka adalah residivis kasus serupa. Polisi masih mengembangkan penyelidikan karena keduanya diduga jaringan lintas kabupaten. Kedua tersangka terancam hukuman mati. Rombongan preman kocar kacir saat akan ditangkap polisi Lampung Tengah Rabu dini hari. Seorang tersangka menangis karena ditangkap. Dua tersangka lain ditangkap di tengah kemacetan kendaraan di jalan lintas Sumatera. Para preman ditangkap karena meresahkan pengemudi mobil angkutan barang. Mereka memaksa meminta uang hingga puluhan ribu rupiah di jalan lintas Sumatera di sekitar jembatan Simpang Terbagi Besar Lampung Tengah. Jika tidak diberi, para pelaku mengejar dan menganiaya korban. Pemerasan pengemudi mobil angkutan barang terungkap setelah perbuatan tersangka direkam oleh pengendara. Selasa siang, tersangka ditahan di Polres Lampung Tengah. Polisi menyita uang puluhan ribu rupiah sebagai barang bukti. Ketiganya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang disertai pengancaman dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kejahatan ganjal lubang mesin anjungan tunai mandiri atau ATM masih saja terjadi. Hal tersebut dialami oleh Bunyamin, warga Sukarame, Bandar Lampung pada Minggu siang. Uangnya 60 juta rupiah raib. Menurut istrinya, kejahatan diduga terjadi saat suaminya akan menarik uang tunai di mesin ATM di salah satu minimarket di Bandar Lampung. Korban mengalami kendala dan akhirnya menerima bantuan orang lain di belakangnya.
Pelaku diduga sengaja menukar kartu ATM korban dengan miliknya. Uangnya raib karena pelaku telah mengetahui sandi ATM korban saat berpura-pura membantunya. Pencurian uang dalam rekening ini telah dilaporkan ke polisi. Korban juga menyertakan surat riwayat penarikan uang di rekeningnya yang diambil pelaku di mesin ATM lain serta rekaman CCTV yang berisikan rekaman terduga pelakunya. Seorang kakek di Tulang Bawang Barat viral di media sosial setelah berbohong saat mengaku dibayar dengan uang mainan setelah bekerja sebagai buruh tebang tebu. Uang sebesar Rp470.000 yang diberikan oleh mandor perusahaan tebu di Tulang Bawang itu dibelanjakannya ke pasar namun ditolak oleh pedagang. Pelaku bernama Sunardi, warga Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Pudik. Awalnya banyak warganet yang bersimpati pada kakek 75 tahun itu. Senin siang Sunardi mengakui kisahnya adalah bohong. Uang itu ditemukan di pinggir jalan. Sunardi lalu membuat video permintaan maaf. Kasus itu ramai dibicarakan karena sudah tersebar di media sosial. Berita daring yang beredar, Sunardi dan mandor perusahaan telah berdamai di rumah salah satu kepala desa di Tulang Bawang Barat dan keduanya tidak meneruskan masalahnya ke ranah hukum. Ini bukanlah tempat pemandian kerbau, melainkan jalan di Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seperti terlihat pada Selasa siang, jalan berlumpur setelah diguyur hujan. Para pengendara yang lewat pun harus ekstra hati-hati karena licin dan jika selip bisa saja berakibat kecelakaan. Jalan rusak telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki. Jalan ini menghubungkan Kecamatan Pagar Dewa, Unit 6 dan Kecamatan Lambu Kibang yang terdapat pintu gerbang tol. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki jalan ini. Selain menghambat perjalanan dan beresiko kecelakaan, juga rawan kriminalitas. Apalagi jalan ini banyak melewati perkebunan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.